Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang disayang Allah dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kita lanjutkan kisah yang berkaitan dengan surat Al-Ikhlas. Adapun kisah yang didapatkan dari hadis, di mana kisah ini tentu kisah yang dapat menginspirasi kita, yang akan kita pelajari dan kita akan mengambil hikmah daripadanya. Di mana kita ketahui surat Al-Ikhlas ini adalah surat ke-112 di dalam Al-Quranul Karim. Dan insya Allah kebanyakan orang juga mencintai surat ini, karena surat ini adalah surat yang sangat mudah untuk dihafalkan tanpa membanding-bandingkannya dengan surat yang lain. Nah, kita lihat kisah ini diriwayatkan dari Ubaidillah, dari Sabit, dari Anas radhiyallahu an. Disebutkan bahwa dahulu pernah ada seorang lelaki menjadi imam suatu jamaah di Masjid Quba. Tahu ya teman-teman di mana ini Masjid Quba, dan ia selalu membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Terbayang nggak? Ketika kita sholat ada Al-Ikhlasnya, rakaat kedua ada surat Al-Ikhlasnya. Seperti itulah kita menjadi makmumnya seorang imam yang setiap rakaatnya ada surat Al-Ikhlas. Selepas melaksanakan sholat, para sahabat bingung dan penasaran kenapa sang imam membaca surat Al-Ikhlas pada setiap rakaat. Bahkan sekalipun pada saat yang bersamaan ia juga membaca surat lain. Lantas sebagian sahabat Nabi Muhammad SAW berinisiatif untuk menanyakan hal tersebut kepadanya dengan tujuan mencari penjelasan logis dan argumentatif. Mereka berkata kepada sang imam, "Sesungguhnya engkau telah membaca surat Al-Ikhlas, tetapi kelihatannya engkau merasa tidak cukup dengannya. Lalu engkau baca surat lainnya sebagai tambahan. Maka alangkah lebih baik jika engkau baca surat Al-Ikhlas saja, atau engkau tinggalkan surat Al-Ikhlas dan membaca surat lainnya tanpa membaca surat Al-Ikhlas lagi." Mari kita dengarkan ya teman-teman apa jawaban dari sang imam itu. Lelaki itu pun menjawab, "Aku tidak akan meninggalkan surat Al-Ikhlas apapun alasannya. Jika kalian mau menjadikan diriku sebagai imam kalian, maka aku akan tetap melakukannya. Dan jika kalian tidak suka, maka aku tidak mau menjadi imam kalian." Masya Allah, seperti itulah teguhnya sahabat ini dengan surat Al-Ikhlas. Sudah kita dengarkan bersama ya sahabat beriman. Lalu selanjutnya mereka kemudian tetap menjadikannya sebagai imam, karena lelaki ini adalah orang yang paling mulia di antara mereka, dan mereka tidak suka bila diimami oleh selainnya. Pada suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkunjung kepada para jamaah Masjid Quba. Mereka kemudian memanfaatkan momen ini untuk bertanya kepada Rasulullah tentang peristiwa yang mereka alami. Setelah mendengarkan dengan seksama, Nabi Muhammad SAW lalu memanggil sang imam untuk memberikan klarifikasi. Rasulullah bertanya, "Hai fulan, apakah yang mencegahmu hingga tidak mau melakukan apa yang diminta oleh teman-temanmu? Dan mengapa engkau selalu membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap rakaat salatmu?" Masya Allah, ini ditanyakan langsung oleh Rasulullah. Mari kita dengarkan jawaban sang imam ini. Maka sang imam pun menjawabnya, "Aku menyukainya." Jawaban yang penuh makna, singkat dan jelas. Masya Allah, luar biasa. Begitulah kecintaan seorang hamba kepada Allah. Mendengar jawaban tersebut, beliau lantas bersabda, "Hubbuka iyyaha adkhalakal jannah." Artinya, kecintaanmu kepada surat Al-Ikhlas ini dapat memasukkanmu ke dalam surga.
Sahih Al-Bukhari. Dari kisah di atas kita dapat metik hikmahnya. Yang pertama, surat Al-Ikhlas memiliki beberapa keutamaan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih. Seperti yang saya buatkan juga video-video sebelumnya yang menjelaskan tentang keutamaan dari surat Al-Ikhlas. Teman-teman boleh cek lagi di situ, ada 10 manfaat yang sudah saya sampaikan. Kedua, kecintaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengannya, jika dilakukan dengan tulus dan sepenuh hati, dapat mengantarkan seseorang kepada ridhonya. Masya Allah, ini adalah kisah yang sangat luar biasa. Ini merupakan sifat istiqomah yang dimiliki oleh seorang. Jika dia dicegah pun untuk tidak membacakannya, tetapi dia tidak bersedia karena dia membaca surat Al-Ikhlas ini bukan untuk mengharapkan pujian dari manusia. Dan ketika ditegur orang lain pun dia tidak tergoyahkan karena ini memang dari hatinya dan ingin menunjukkan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah, yang senantiasa melakukan sesuatu hal hanya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kita ketahui, mengerjakan sesuatu dengan ikhlas itu tidak dipengaruhi hal apapun. Ketika dipuji kita tidak terbang, ketika kita dicegah atau dihinakan orang lain kita tidak tergoyahkan. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang ikhlas dan selalu mentaati Allah dan Rasul-Nya. Semoga kisah ini dapat bermanfaat dan menjadi pendorong kita untuk melaksanakan, untuk menambahkan amalan-amalan kita. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Jika ada teman-teman yang ingin menambahi kisah-kisah tentang Al-Ikhlas, boleh dikasih di komentar. Jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe-nya. Menekan tombol subscribe itu gratis, dan insya Allah video-video selanjutnya juga akan diinformasikan kepada teman-teman dan insya Allah bermanfaat. Dan silahkan di-share jika menurut teman-teman ini adalah kisah yang bermanfaat. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.